Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Wa mata kana fa'u ifta'ala sadan aw dadan aw ta'an aw dha'an gulibat ta'uhu ta'an. Jadi sekarang musannif akan membicarakan tentang bab ifta'ala. Sebelumnya kita menerangkan tentang wazan af'ala ya. Ketika amarnya hamzah yang awalnya dibuang ketika mudhari' kembali. Terus istitrad lagi musannif menyebutkan daripada wazan tafa'ala. Ketika mudhari' mukhatab ataupun mufradah muannasah ghaibah, intinya yang dimulai dengan ta boleh dihapus salah satu daripada ta'nya. Jelas ini? Kalau sekarang musannif berpindah ke wazan ifta'ala. Jelas ini? Dan di wazan ifta'ala ini terkadang fa fi'ilnya itu berbentuk jim seperti ijtama'a. Maka itu tidak ada pilihan lain. Jelas itu ya? Udah kita baca ijtama'a sudah. Mafhum itu? Tetapi kalau seandainya fa fi'il daripada ifta'ala tersebut sod atau dod atau to atau dha, maka boleh kita ganti ta daripada ifta'ala itu menjadi to. Sebagai contoh ya, daraba. Sebagai contoh daraba. Itu apabila dibikin wazan ifta'ala, maka kita bilang apa? Idtaraba. Ifta'ala. Daraba, tambahkan hamzah di awalnya, id. Tambahkan ta antara fa dan ain fi'il, maka kita baca idtaraba. Jelas itu ya? Maka kita di sini boleh membaca idtaraba karena ini memang asalnya seperti itu, wazannya ifta'ala. Boleh juga kita ganti taknya itu dengan to, maka kita baca idtaraba bukan ittaraba. Kalau kita baca ittaraba bukan ittaraba. Mafhum itu ya? Tetapi kita boleh dua pilihan. Dan bahkan kebanyakan daripada orang-orang Arab yang diambil hujjah daripada ucapannya, mereka mengganti ta ifta'ala tersebut dengan to, maka mereka bukan membaca atau menyebutkan idtaraba, tetapi mereka baca idtaraba. Maka ditulis pun taknya itu diganti dengan to menjadi idtaraba, bukan idtaraba. Tapi kalau seandainya tetap idtaraba, itu pilihan kita. Tapi mana lebih gampang kita baca idtaraba sama idtaraba? Idtaraba lebih gampang. Jelas itu ya. Oleh karena itulah ditoleransi di sini dan diperbolehkan mengganti ta ifta'ala tersebut menjadi to. Ini maksud ibarah. Wa matakana fa ufta'ala sodan au dodan, seperti yang kita contohkan tadi. Sod akan datang nanti contohnya. Au to'an, to akan datang daripada contohnya. Au dho'an atau dho akan datang juga contohnya. Maka apa kata beliau? Qulibat ta'uhu to'an, dirubah taknya itu menjadi to. Jelas itu ya? Alasannya kenapa? Li'alla yujada thiqalun fil lisan, supaya tidak terdapat thiqal atau keberatan bagi lidah kita untuk mengucapkannya. Apa? Kita ulang ibarahnya. Wa mata kana fa ufta'ala sadan aw dadan aw ta'an aw dha'an qulibat ta'uhu ta'an. Kapan saja fa daripada ifta'ala itu hurufnya sad
atau dod atau to atau dha, maksudnya apa? Huruf itbaq. Kalau orang yang belajar tajwid, qulibat ta'uhu ta'an, maka taknya tersebut boleh diganti menjadi to. Kenapa alasannya? Lil khiffah ya. Li'alla yujada thiqalun fil lisan, supaya tidak terdapat keberatan bagi lidah untuk mengucapkannya, maka ditoleransi bagi kita untuk meringankan daripada ungkapan kita. Diganti itu semua, diganti tak daripada ifta'ala tersebut menjadi to. Jelas ini ya. Contoh daripada sod ya. Fataqulu fifta'ala minas sulhi istolaha. Maka engkau ungkapkan di dalam ifta'ala dari masdar suluh. Saluha yasluhu. Jelas itu ya. Saluha yasluhu sulhan. Mafhum itu? Apa? Tambahkan hamzah di awalnya. Is. Habis itu tambahkan ta antara fa dan ain fi'il. Is ta laha. Jelas itu ya? Berat ya? Istalaha. Sulit untuk diungkapkan. Supaya ringan. Ta yang terletak setelah huruf itbaq di antaranya shad ini, maka diganti menjadi to, maka diungkapkan istalaha. Jelas ini? Mafhum? Wa minad darbi, dan daripada masdar daraba. Jelas itu ya? Daripada asal wahid di sini daraba. Ini setelah dot berarti ya. Kita tambahkan hamzah di awalnya. Id. Tambahkan daripada ta antara fa dan ain fi'il. Id taroba. Sulit banget kita mengucapkannya. Maka boleh diganti menjadi to. Maka kita ungkapkan ittoroba. Jelas itu ya? Nah. Aiyah, contoh daripada to. Wa minat torad. Jelas itu ya? Apa kita baca? Ittaroda. Harusnya gitu. Tambahkan hamzah di awalnya. Tambahkan ta. Roda. Sulit banget. Maka kita katakan maka kita katakan tak tersebut diganti menjadi to. Maka kita ungkapkan ittoroda. Karena di sini harfain mutajanisain, dua huruf yang mutajanis, maka diidghamkan satu dengan yang lain. Makanya kata beliau, wa minat torad ittoroda. Diidghamkan ya. Jelas itu? Nah. Terus wa minaz zulum, daripada zulum. Jelas itu? Maka gimana? Talama. Talama. Maka diganti taknya menjadi to, menjadi iltolama. Nah, jelas itu? Dan yang diganti ini tidak cuma fi'il madhinya doang. Seluruh daripada tasrifannya diganti. Jelas itu ya? Makanya kata wa kadzalika sairu mutasarrifatihi. Dan begitulah juga daripada hukum yang ditasrifkan daripada kalimat tersebut. Nahwu seumpama istalaha yastalihu istilahan. Jelas itu ya? Istalaha yastalihu istilahan. Awalnya apa? Istalaha yastalihu istilahan. Jelas itu ya? Naam. Aiyah, isim fa'ilnya fahuwa mustalihun. Awalnya fahuwa mustalihun. Wadaka mustalahun. Awalnya wadaka mustalahun. Wal amru istalih. Amarnya apa? Istalih. Awalnya istalih. Wan nahyu la tastalih. Asalnya apa? La tastalih. Jelas ini? Nah, hakadha. Tambahannya di Kailani yaitu adalah apabila fa fi'ilnya sod. Seperti saluha tadi ya. Minas suluh. Kita bilang tadi apa? Istalaha atau istalaha. Jelas itu ya? Boleh kita ganti toknya itu menjadi sod. Maka kita baca apa? Istalaha. Jelas itu ya? Ini maksud ibarah. Waqad yajuzu fihi istalaha biqalbi ta'i sadan. Wa idghamu sad fi sad. Dan boleh di dalam suluh. Jelas itu?
kita baca is-salaha dengan digantikan to menjadi sod. Dan karena ini mutajanisain, sod dengan sod, maka kita idghamkan satu dengan yang lain menjadi is-salaha. Mafhum itu ya? Tapi kalau dibalik apa? Yaitu adalah dua-duanya dijadikan to. Kan awalnya ta diganti to. Jelas itu ya? To dijadi sod. To diganti menjadi sod. Itu boleh ya? Berarti 3 sudah ya? Tapi apakah boleh yang keempat? Yaitu adalah sodnya itu diganti to. Sehingga kita bilang ittalaha. Nggak boleh. Karena merubah daripada makna nanti. Beda halnya di dalam dod. Doroba. Kita bilang ittaroba. Boleh diganti menjadi to. Ittaroba. Boleh juga kita jadikan iddoroba. Dua-duanya dot, habis itu kita idghamkan. Bahkan di sini dalam iddoroba boleh menjadi ittoroba. Dotnya hilang sama sekali. Ada 2 to, habis itu diidghamkan satu dengan yang lain. Ini yang dimaksud di dalam Kailani. Kata beliau, wa qad jaza fihi iddoroba biqalbi ta'i tsaniyan dadan. Dengan kita rubah to yang kedua menjadi dot. Wa idghamud dot fi dot, dan kita idghamkan antara dot dengan dot yang lain. Dan boleh juga apa? Wa toroba. To dua-duanya. Biqalbi dhadi ta'an, dengan kita gantikan dot menjadi to, wa idghamit to fi to, dan kita idghamkan to dengan to. Jelas itu ya? Terus apabila fa fi'ilnya to seperti ittaroda, maka cuma boleh 2 wajah. Ittaroda 1 atau ittaroda dengan digantikan ta menjadi to, kemudian diidghamkan. Naam. Apakah ada pilihan lain? Enggak ada. Mafhum? Kalau dha seperti il-talama. Dari zalama ya. Maka kita katakan di sini boleh 4 wajah seperti dhad. Boleh 4 wajah seperti dhad. Bisa secara asal yaitulah il-talama, atau seperti yang di matan diganti menjadi to, kita bilang il-talama, atau to yang awalnya ta tersebut dijadikan menjadi dha, maka menjadi 2 dhad di sini wajib diidghamkan menjadi il-zalama. Bahkan dha itu yang asli bisa diganti menjadi to, maka kita bilang it-talama. Jelas itu ya? Hasilnya, kesimpulannya yaitu adalah apabila fa fi'ilnya dhad atau to, maka di situ mempunyai 4 wajah. Kalau fa fi'ilnya itu shad, maka boleh 3 wajah. Kalau fa fi'ilnya to, maka cuma 2 wajah. Selesai urusan. Wa mata kana fa ufta'ala dalan aw zalan aw za'an qulibat ta'uhu dalan. Apabila ifta'ala tersebut fa fi'ilnya dari dal atau zal atau zai, maka boleh kita ganti taknya menjadi dal. Fataqulu fi ifta'ala minad dara wadzikir wazzajar. Maka engkau ungkapkan di dalam wazan ifta'ala yang mana asal kalimahnya yaitu adalah dara atau zikir atau zajar. Tambahkan hamzah di awalnya. Kemudian tambahkan ta antara fa sama ain fa'il ya. Maka di dalam ad-dara, di dalam dara, apa kita bilang? Id daro'a. Asalnya id taro'a. Asalnya id taro'a. Jelas itu ya? Dan di sini kita boleh ganti ta ini menjadi dal. Id daro'a. Karena dal ini sama diidghamkan satu dengan yang lain, maka menjadi id daro'a. Jelas itu? Nah, terus apa? Wazzakara. Disebutkan di matan-matan seperti itu. Izzakara. Seharusnya untuk sesuai dengan ungkapan musannif jangan izzakara dulu. Yaitulah kita bilang apa? Iz takara. Itu asalnya.
Kemudian berubah menjadi dal ya. Kita bilang apa? Iz dakara. Naam, inilah yang sesuai dengan matan. Jelas itu ya? Iz dakara. Tetapi di sini memang ada lughah, dal itu bisa dijadikan menjadi zal. Jelas itu ya? Karena sudah digantikan menjadi zal yang pertama dan kedua sama hurufnya, maka diidghamkan satu dengan yang lain, maka menjadi izzakara. Dan inilah lughah tambahan yang sebenarnya tidak disebutkan di matan. Ayo, kita ulang ya. Biar ini kita mentafkik ibarah matan ini biar sesuai kriteria musannif ya. Sesuai dengan ungkapan musannif ya. Fatagulu fifta'ala, maka engkau ungkapkan dalam ifta'ala minad dara. Gimana minad dara? Berarti asalnya dal, ro, dan hamzah. Fa'fi'ilnya apa di sini? Dal. Jelas itu ya? Ini satu. Yang kedua, wadzikir. Zal, fa'fi'il. Kaf, ain fi'il. Ro, lam fi'il. Berarti apa fa'fi'ilnya? Zal. Wazzajar. Jelas itu ya? Zai, jim, dan ro. Apa fa'fi'ilnya? Zai. Ayo, kita mulai dari yang dal dulu. Apa? Iddaro'a, kata beliau. Asal iddaro'a apa? Taro'a. Ini asalnya. Nah, di sini kata beliau boleh digantikan taknya menjadi dal. Maka kita bilang iddaro'a. Karena di sini dua huruf yang sama, maka diidghamkan satu dengan yang lain. Maka menjadi iddaro'a. Nggak ada lagi wajah yang lain. Lughah yang lain nggak ada lagi sudah. Antara dua aja pilihannya. Idtaro'a atau iddaro'a. Adapun di dalam iztakara. Ya situ ya. Zikir tadi. Fa'fi'ilnya zal. Maka di sini ada 4 lughah. 4 cara membacanya. Secara asal lihatlah apa? Iztakara. Sudah jelas? Ayo. Yang kedua yang disebutkan oleh musannif di matan. Maka apa? Yaitu adalah izdakara. Jelas ini? Dengan digantikan tak tersebut menjadi dal. Dan inilah harusnya yang tercantum di matan. Izdakara. Karena beliau cuma mengungkapkan tentang perubahan tak menjadi dal. Izdakara. Tapi di nuskah-nuskah apa disebut? Izzakara. Jelas itu ya? Di nuskah-nuskah disebutkan apa? Izzakara. Apakah salah? Apakah tidak? Kalau salah sih tidak. Tapi tidak sesuai dengan apa yang mau diungkapkan oleh musannif. Jelas itu ya? Maka tidak salah, tapi kurang tepat dengan apa yang disebutkan oleh musannif. Jelas itu ya? Walaupun memang ada lughah izzakara. Dal yang menggantikan tak itu dirubah menjadi zal. Karena zal dengan zal sama, maka diidghamkan satu dengan yang lain. Maka dibilang izzakara. Maka apa yang tertera dan tercantum di nuskah-nuskah ini, mungkin ini adalah penulisan daripada percetakan ya. Kalau musannif mungkin nulisnya izdakara pakai dal. Bukan izzakara. Karena ini bukan lughah yang disebutkan oleh musannif. Naam. Bahkan kalau kita mau bicara lughah, boleh kita baca iddakara. Semuanya menjadi dal. Zal menjadi dal, ta menjadi dal. Maka kita bilang karena di sini ada 2 dal, idghamkan satu dengan yang lain menjadi iddakara. Jelas itu? Terus adapun yang dimulai dengan zai, zajar tadi ya. Maka gimana kita ungkapkan? Asalnya tajara. Taknya itu boleh diganti dal sebagaimana yang diungkapkan oleh musannif apa berarti? Wazdajara. Asalnya tajara. Jelas itu ya? Nah, ada lughah yang ketiga yaitu adalah digantikan dal itu menjadi zai. Maka dibaca izzajara. Berarti di sini ada 3 lughah. Ayo. Terus kata beliau apa?
Wa mata kana fa ufta'ala wawan aw ya'an aw sa'an. Dan kapan saja fa daripada ifta'ala itu waw atau ya atau sa, maka kata beliau apa? Qulibatil waw wal ya wasa'u ta'an. Waw, ya dan sa itu boleh diganti menjadi ta. Summa udghimati ta'u fi ta ifta'ala. Kemudian waw, ya, sa yang diganti menjadi ta tersebut diidghamkan dengan ta ifta'ala karena harafnya mutajanis. Qala al-musannif nahwu taqa, seumpama daripada ittaqa. Apa ittaqa ini? Asalnya waqa yaqi. Berarti apa? Fa fi'ilnya waw. Ditambahkan hamzah di awalnya iu. Tambahkan ta antara fa fi'il dan ain fi'il maka menjadi iu taqa. Maka boleh kita ganti waw tersebut menjadi ta, maka kita bilang ittaqa. Karena di sini ta ada dua, maka diidghamkan satu dengan yang lain, maka menjadi ittaqa. Inilah yang tercantum nahwu taqa. Jelas itu? Aiyah. Contoh kedua ini ittasara, asalnya yasura ya. Yasura. Ini satu itu huruf. Hah? Ya ini contoh ya. Tambahkan hamzah i. Tambahi ta itasara. Ya-nya diganti menjadi ta ittasara. Diidghamkan satu dengan yang lain ittasara. Jelas itu ya? Aiyah. Terus kata beliau apa? Wattasara. Apa ittasara? Mujarradnya yasura. Dibikin menjadi wazan ifta'ala, maka menjadi itasara. Ya-nya boleh diganti menjadi ta, maka menjadi ittasara. Ta satu dengan yang lain mutajanisain, maka diidghamkan, maka menjadi ittasara. Jelas ini ya? Ayo terus wattaghara. Wattaghara. Taghara ini apa? Saghura. Terus apa? Ditambahkan hamzah dan ta ya. Hamzah sebelum fa fi'il, ta antara fa dan ain fi'il. Karena dia wazan ifta'ala. Jelas ini? Maka kita bilang apa? Istaghara. Kemudian sa-nya itu diganti menjadi ta, ittaghara, ada mutajanisain dua huruf yang sama, maka kita idghamkan satu dengan yang lain, maka menjadi ittaghara. Jelas itu ya? Wadih ini? Naam. Hakata. Aiyah, inilah yang disebutkan oleh para ulama tentang huruf-huruf yang bisa dirubah karena ada munasabah atau karena sigal dan lain sebagainya. Mafhum itu Ustaz Yaqub ya? Nah. Aiyah, mungkin sampai di sini cukup. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab.